Halo semua, kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai apa sih decision making itu, atau yang biasa dikenal dengan pengambilan sebuah keputusan. Nah, pada video ini akan membahas tentang jenis-jenis pengambilan keputusan, kemudian juga ada dasar-dasar pengambilan keputusan, kemudian ada faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan, ada juga langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan hingga contoh yang akan disampaikan di akhir materi ini. Nah, daripada memakan waktu yang banyak, kita langsung saja ya. Apa sih pengambilan keputusan atau decision making? Pengambilan keputusan atau decision making merupakan salah satu proses manajemen yang paling penting bagi setiap organisasi. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Dengan mengidentifikasi masalah utama yang mempengaruhi tujuan, menyusun, menganalisis, dan memilih berbagai alternatif tersebut, dan mengambil keputusan yang dianggap paling baik. Decision making atau pengambilan keputusan dibagi menjadi dua jenis, yaitu terstruktur atau program decision. Yang kedua ada tidak terstruktur atau non-program decision. Yang pertama adalah terstruktur atau program decision. Program decision adalah keputusan yang dibuat pada kondisi ataupun hal-hal yang bersifat rutin dan sering terjadi dengan menggunakan prosedur operasi standar atau biasanya dikenal sebagai SOP, Standard Operation Procedure. Program decision cukup efektif dalam menangani masalah sehari-hari di organisasi seperti permintaan cuti karyawan, permintaan pembelian peralatan kantor, dan permintaan lembur karyawan. Jenis yang kedua adalah tidak terstruktur atau non-program decision, yang merupakan sebuah keputusan baru, tidak terstruktur dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tidak dapat dikembangkan prosedur tertentu untuk menangani suatu masalah, karena permasalahan belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat kompleks serta penting. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur atau non-program decision itu tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia. Biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan non-program decision ini atau tidak terstruktur ini. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus dilandasi oleh prosedur dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat atau akurat, benar atau reliable, dan tepat waktu atau timeliness. Ada beberapa landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang sangat tergantung dari permasalahan itu sendiri. Disebutkan ada beberapa dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang digunakan, yaitu yang pertama ada intuisi, yaitu sebuah keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih yang bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Namun, intuisi itu memiliki keuntungan sendiri, yaitu waktu yang digunakan cenderung lebih pendek atau relatif lebih pendek, kemudian pengambilan keputusan itu sangat berperan penting dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Namun, dengan adanya keuntungan, pasti juga ada kelemahan. Nah, kelemahan yang dimiliki oleh intuisi sendiri yaitu keputusan yang dihasilkan itu kurang baik atau relatif kurang baik. Kemudian sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran atau keabsahannya. Kemudian dasar-dasar lain pengambilan keputusan seringkali diabaikan karena lebih cenderung dengan perasaan itu sendiri. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman merupakan sumber penting dari pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan memprediksi apa yang melatar belakangi masalah sangat membantu dalam mempermudah pemecahan masalah. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan. Tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah fakta. Keputusan yang didasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi.
Sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Karena ya tadi, informasi yang diberikan adalah fakta, sudah jelas dan akurat. Yang keempat adalah wewenang. Keputusan yang didasari oleh wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan. Justru berakhir menjadi kabur atau kurang jelas. Nah, kewenangan sendiri itu memiliki kelebihan yang dimana kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas dari apakah mereka secara sukarela menerimanya ataukah secara terpaksa. Kemudian, keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, wewenang juga memiliki daya autentisitas yang cukup tinggi. Nah, wewenang juga memiliki eh, kelemahan yang dimana dapat menimbulkan sifat rutinitas, kemudian mengasosiasikan dengan praktik diktatorial, lalu sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan apa yang harus dilakukan. Yang terakhir ada rasional. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah memerlukan pemecahan nasional. Nah, keputusan yang dihasilkan biasanya bersifat objektif, logis, kemudian lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kenal tertentu, sehingga mendekati kebenaran dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada pengertian alternatif atau keseluruhan alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Selanjutnya ada preferensi yang jelas, alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Dan terakhir ada hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hal ekonomis yang maksimal. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi decision making ini atau pengambilan keputusan? Yaitu yang pertama adanya faktor internal organisasi. Nah, ini berhubungan dengan ketersediaan dana, SDM, kemudian kelengkapan peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada eksternal organisasi atau faktor eksternal organisasi yang dimana berhubungan dengan keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Terus ada ketersediaan informasi yang diperlukan, faktor kepribadian, dan kecakapan pengambilan keputusan. Itu juga sangat mempengaruhi. Setiap keputusan tidak boleh tentang apa yang Anda inginkan, namun apa yang terbaik untuk perusahaan. Untuk mendapatkan keputusan yang efektif, membutuhkan waktu yang cukup lama guna mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, dari situlah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan atau decision making. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan atau sebuah langkah-langkah yang dimana harus dilakukan guna mengambil sebuah keputusan atau membuat decision making. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah. Untuk membuat sebuah pengambilan keputusan, harus dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. Yang pertama, secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Yang kedua, mencari penyimpangan atau perubahan dari yang biasanya terjadi atau proses normalnya. Langkah kedua adalah pengumpulan dan analisis data. Kita harus memutuskan langkah apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Nah, pertama kali kita harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, dan kemudian mendapatkan informasi yang kita inginkan. Selanjutnya adalah pengembangan alternatif yang merupakan proses pencarian di mana lingkungan eksternal dan internal yang relevan dari organisasi diperiksa untuk memberikan informasi yang dapat dikembangkan menjadi alternatif yang mungkin. Nah, pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan kita menolak kecenderungan untuk membuat keputusan yang terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Kita harus memilih suatu alternatif yang cukup baik, walaupun bukan
sesuatu yang sempurna ataupun ideal. Setelah sebelumnya kita mengembangkan sekumpulan alternatif atau membuat beberapa alternatif, kita selanjutnya harus melakukan evaluasi alternatif, yaitu pengevaluasi sekumpul alternatif untuk menilai seberapa efektifkah setiap alternatif ini. Dan pada situasi inilah yang akan lebih sering menghadapi situasi di mana ketidakpastian itu cenderung tinggi dan tidak mudah memperkirakan konsekuensi dari keputusan yang telah kita bikin sebelumnya. Oleh karena itu, hubungan antara alternatif didasarkan pada 3 kondisi. Yang pertama adalah kondisi kepastian, yang kedua kondisi beresiko, dan yang ketiga adalah kondisi ketidakpastian. Langkah selanjutnya ialah pemilihan alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Tujuan pemilihan alternatif adalah memecahkan masalah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita melakukan implementasi keputusan. Kita harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai masalah yang memungkinkan terjadi dalam penerapan keputusan ini. Kita perlu memperhatikan risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan. Oleh karena itu, pekerjaan tidak hanya terbatas pada keterampilan memilih pemecahan yang baik, namun meliputi juga pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut menjadi perilaku dalam organisasi. Tahap terakhir ialah melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah kita lakukan. Implementasi keputusan harus selalu diawasi. Kita harus mengevaluasi apakah implementasi alternatif yang kita buat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang sesuai keinginan atau tidak. Tahap ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Kita masuk pada contoh pengambilan keputusan pada perusahaan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pada PT Telkom Indonesia. Dalam pengambilan keputusan, PT Telkom Indonesia menggunakan TSS, yaitu Telkom E-Service, yang berfungsi sebagai perantara antara PT Telkom dengan customer. Hal ini bertujuan agar Telkom dapat menangani keluhan pelanggan dan mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Penerapan Telkom E-Service yang dilakukan oleh Telkom memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Bagi konsumen, dengan adanya DSS, segala keluhan dapat tersampaikan ke PT Telkom secara langsung. Sedangkan untuk PT Telkom, keluhan ini dapat secara langsung ditanggapi dengan cepat, sehingga pelanggan akan merasa puas dengan kinerja PT Telkom. Dengan demikian, PT Telkom dapat melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan dari produk yang mereka keluarkan, terutama mengenai Telkom Speedy, sehingga improvisasi dalam pengembangan produk dapat berjalan sesuai dengan keinginan pelanggan dan juga sesuai dengan target perusahaan. Itulah tadi penjelasan mengenai decision making atau yang biasa kita kenal dengan pengambilan keputusan, seperti berawal dari dasar-dasarnya, kemudian langkah-langkah proses pengambilannya, terus juga beberapa jenis decision making itu sendiri, serta contoh pengimplementasiannya pada sebuah perusahaan, yaitu tadi kita memberikan contoh pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Nah, karena sudah pada penghujung video, maka saya pamit untuk undur diri. Saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.